Generasi Z terbukti melek teknologi, tapi tidak dengan keuangan. Mereka cepat scroll, tapi lambat menabung. Data menunjukkan literasi finansial usia muda masih rendah. Karena itu, kita harus bergerak lebih awal, menyiapkan generasi alpha agar cerdas berhitung dan bijak dalam setiap keputusan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Hamidah, guru matematika di SMP Negeri 1 Bungaraya. Dalam video ini, saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran berbasis deep learning dengan tema Saat Kelas Berubah Jadi Pasar, Matematika yang Bisa Dirasakan. Melalui kegiatan jual beli sederhana ini, siswa akan mengalami langsung bagaimana operasi aritmatika digunakan dalam kehidupan nyata. Mereka tidak hanya berhitung, tapi mereka juga akan memahami makna angka, mengaitkan konsep dengan pengalaman, dan menumbuhkan literasi finansial sejak dini. Inilah pembelajaran yang akan mengajak siswa berpikir lebih dalam, bukan sekedar tentang angka, tetapi juga tentang kehidupan. Pembelajaran ini akan dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, perancangan. Pertemuan kedua, pelaksanaan. Pertemuan ketiga, refleksi dan evaluasi. Pertemuan pertama, murid akan diajak untuk merancang pasar mini. Mereka menentukan barang dagangan, harga, serta memperkirakan modal dan keuntungan. Di tahap ini, mereka belajar berpikir kritis, menghitung, dan membuat keputusan berdasarkan data. Kalian udah duduk per kelompok nih, kelompok ini sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya ya, berdasarkan tempat tinggal, supaya kalian lebih mudah nanti dalam mempersiapkan jual belinya. Sebelum mulai diskusinya, untuk mendapatkan inspirasi, nanti boleh masing-masing kelompok mengutus 2 orang jalan-jalan ke kelompok yang lain untuk survei ceritanya. Apa aja kira-kira nanti kalian sukanya itu apa sih? Waktu diskusinya sudah habis, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Produk yang akan kami jual adalah jelly karakter. Pertemuan kedua adalah puncaknya. Kelas berubah menjadi pasar, tempat murid mengalami langsung kegiatan jual beli, menerapkan operasi aritmatika dalam transaksi nyata. Suasana kelas hidup, dan konsep matematika benar-benar terasa di setiap aktivitas. Ini berapaan? 2.000. Lihat nih jajan banyak. Jajan. Apa itu? Ini jelly coklat Oreo, ini permen. Di pertemuan ketiga, kami melakukan refleksi dan evaluasi. Murid menghitung hasil transaksi, menelaah kesalahan, dan menemukan makna bahwa matematika bukan sekedar angka, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk kali ini kita akan melakukannya dengan sedikit berbeda. Jadi nanti setelah diskusi mengisi LKPD yang sudah disiapkan, masing-masing kelompok akan dibagi menjadi 2 tim. Satu tim tetap di kelompoknya untuk menjelaskan kelompok lain yang datang, sedangkan tim yang lain adalah untuk jalan-jalan ke kelompok lain. Jalan-jalannya tidak hanya jalan-jalan ya, tetapi kalian nanti akan membawa LKPD di lembar kedua itu ada tabel untuk pengamatan. Jadi nanti kalian tulis garis besarnya apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya di kelompok lain. Paham? Sampai sini paham? Ya. Nah sekarang silahkan lengkapi dulu LKPD bagian pertama, kan ada 2 ya. Yang bagian pertama silahkan dilengkapi dulu selama 5 menit. Dan silakan yang bertugas untuk presentasikan hasilnya. Jadi produk yang kami jual adalah es mambu. Alasan kami memilih produk ini karena kuatnya mudah dan bahan bekasnya murah. Perhitungan yang dijualan kami, model kami adalah 63.000. Jumlah barang yang terjual adalah 50 es mambu.
Pendapatan kami sebanyak 112.000. Keuntungan kami adalah sebesar 49.000. Nah, bagaimana semuanya kelompok-kelompoknya sudah mendatangi semua kelompok kan? Ada yang belum mendatangi? Tidak. Sudah dicatat semua hasil presentasinya? Sudah dilakukan penilaian? Sudah. Nah, dari yang sudah kalian catat dan kalian temukan dari kelompok-kelompok lain, kelompok mana yang memperoleh keuntungan paling besar? Kelompok 4. Kelompok mana yang memperoleh keuntungan paling kecil? Kelompok 3. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari kelompok yang paling untung dan yang ternyata rugi, kenapa mereka bisa untung dan kenapa mereka bisa rugi. Kita mulai dari yang untung terlebih dahulu. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari kelompok yang paling untung, sekarang sama-sama kita dengarkan cerita dari kelompok yang sayangnya merugi. Kenapa mereka bisa rugi? Kami dari kelompok 3 mengalami kerugian karena kami salah penghitungan modal. Kami jual roti coklat itu sebelumnya belum mikir dulu harganya berapa. Jadi asal jual aja, jadi mengalami kerugian. Nah, sekarang semuanya kita berikan apresiasi untuk diri sendiri terhadap upaya yang sudah kita lakukan. Nah, kita sudah berada di akhir pertemuan kita, yang ini adalah pertemuan ketiga. Mari sama-sama kita refleksikan kembali. Dalam 3 pertemuan belakang kita sudah belajar tentang konsep untung dan rugi. Bagaimana cara kalian menghitung keuntungan? Gimana? Memisahkan uang modal, kemudian berarti sisa uang itu, sisa pendapatan itu adalah dari keuntungan. Jadi kalau untuk memperoleh keuntungan yang perlu dipertimbangkan apa? Harga jual harus lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dari modal atau harga beli. Jadi kalau orang dikatakan untung ketika apa? Pedagang itu dikatakan untung ketika apa? Ketika jualnya atau pendapatannya lebih banyak daripada modal. Sedangkan penjual yang dikatakan rugi adalah penjual yang ternyata harga jualnya lebih kecil daripada modal. Nah, coba kalian ceritakan apa hal baik yang kalian dapatkan dari 3 pertemuan ini. Hal baik atau hal yang paling menyenangkan yang kalian rasakan dari 3 pertemuan ini. Nambah pengetahuan, apa lagi? Mendapatkan pengalaman. Nah, kalau misalnya kegiatan yang kemarin itu bisa diulangi, apa yang mau kalian perbaiki? Berarti menaikkan harga jual disesuaikan dengan harga modal. Jangan sampai harga jualnya di bawah harga modal. Ibu mau kasih kalimat penutup. Setiap usaha adalah langkah menuju kesuksesan. Ibu percaya kalian semua punya potensi besar. Jadi jangan lelah, teruslah berusaha, karena Tuhan aja gak bisa menolong manusia atau kaumnya kecuali Dia sendiri yang akan menolong dirinya sendiri. Ibu mau nanya-nanya nih sama kalian. Kan kita sudah belajar apa tadi? 3 pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Aritmatika, operasi aritmatika. Ibu mau nanya, kira-kira menurut kalian nih yang kalian rasakan, bagaimana pembelajaran matematika dengan cara seperti yang belajarkan kemarin? Lebih mudah paham ya. Kalau dia gimana? Saya sangat setuju karena bisa menambah pengalaman. Menambah pengalaman karena praktek langsung ya di kegiatan jualan. Jadi kalau menurut kalian kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di 3 pertemuan ini menyenangkan ya? Materinya lebih paham atau lebih nggak paham? Lebih paham. Melalui pembelajaran ini, murid belajar bahwa matematika tidak harus sulit dan jauh dari kehidupan. Justru ketika murid mengalami dan merasakan sendiri, mereka bisa memahami lebih dalam. Inilah semangat deep learning, belajar yang tumbuh dari pengalaman dan makna. Semoga praktik sederhana ini bisa menginspirasi pembelajaran yang lebih bermakna di kelas kita semua.